yaitu obat cair, obat setengah padat, dan serta obat padat, ya. Nah, kalau misalnya kita tadi sudah kita tahu bahwa kita mau ada bahan yang seperti ini untuk membuat suatu produk, biasanya kita tambahkan bahan penghulu. Nah, bahan penghulu yang kita tambahkan itulah yang akan menentukan bentuk sekian obat yang kita buat. Ya, misalnya kalau saya ingin membuat obat cair, berarti penghulu yang saya tambahkan itu misalnya air, ya. Kalau misalnya saya ingin membuat obat yang setengah padat, bisa dalam bentuk salep, saya tambahkan bahan dasar salepnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya yang menentukan bentuk dari sekian yang kita buat itu adalah tergantung dari spekulum yang kita tambahkan pada zat yang berkhasiat. Nah, zat yang berkhasiat itu bisa satu atau lebih, tergantung dari kita membuatnya untuk apa obatnya, ya. Nah, dua faktor yang penting dalam bentuk pemilihan bentuk sekian obat. Yang pertama itu pasti faktor dari obatnya, ya. Kemudian yang kedua itu adalah faktor penderitanya. Ya, kalau faktor dari obatnya dilihat dari sifatnya higroskopis atau tidak, kemudian sifat kimianya seperti apa, farmakokinetiknya seperti apa, stabilitasnya seperti apa. Ya, kalau untuk stabilitas, contohnya kita lihat nih. Kalau kita lihat banyak sekali vitamin C itu dibuat dalam bentuk tablet dibandingkan dengan obat injeksi. Kenapa? Karena dia bentuk tablet itu dikatakan lebih stabil kalau dibandingkan kalau dia dibuat dalam bentuk obat injeksi. Nah, kemudian juga insulin juga ada yang dibuat dalam bentuk tablet, semuanya dalam bentuk injeksi. Kenapa? Karena kalau kita lihat ternyata kalau insulin itu dia masuk ke dalam tubuh kita kalau dalam bentuk oral, itu dia akan dihancurkan oleh enzim pencernaan kita. Jadi tidak ada gunanya. Nah, jadi maka itu dibuat obatnya itu dalam bentuk injeksi, tidak dalam bentuk tablet. Ya, kemudian jangan lupa juga yang kita perlu pertimbangkan selain faktor bahan obatnya itu adalah faktor penderitanya. Ya, misalnya kita lihat dari bentuknya, kemudian lokasinya, untuk valensinya di mana, kemudian kecepatannya, kemudian kadar penderitanya, efek samping, dan kemudian di situ kita bisa menentukan bentuk sekian obat mana yang paling cocok untuk pasien tersebut. Ya, saya rasa kalau faktor penderita jelas ya, misalnya kalau pada pasien yang pingsan, mungkin kita kasih bentuknya yang oral. Ya, kita bisa kasih bisa dalam bentuk suntikan atau mungkin kita bisa masukkan ke dalam tubuh. Ya, untuk anak-anak atau tidak boleh dalam bentuknya ya dalam bentuk tablet, atau pastinya dalam bentuknya dalam bentuk sirup. Nah, jadi di sini dua faktor ini yang penting sekali untuk memilih bentuk sekian obat yang paling tepat untuk pasiennya. Nah, ini untuk obat bentuk sekian obat cair itu macam-macam, ada dari yang kita sebut dengan solusium sampai dengan bentuk aerosol. Ya, bentuk infus juga ini termasuk dalam bentuk obat yang cair. Nah, nanti kita akan lihat satu persatu apa itu solusium, apa itu mixturan dan sebagainya. Nah, ini bentuk setengah padat yang akan kita sebut dengan obat semi-solid. Itu ada yang bentuknya seperti obat gosok, kemudian bentuknya salep atau krim, bentuk pasta, bentuk sabun ataupun bentuk plaster. Ya, itu obat setengah padat. Nah, kemudian kalau obat padat itu contohnya ada seperti pulvis, ya, kemudian ada pulveras atau biliar, kapsul, tablet sampai dengan obat substitutoria. Nah, ini yang termasuk dalam bentuk sekian obat yang padat. Nah, kita akan lihat satu persatu apa itu solusium. Solusium kalau kamu membuat satu obat dari satu bahan padat, kamu tambahkan satu pelarut dan semuanya itu pelarut, kita sebut dengan larutan atau solusium. Ya, nah karena di sini semuanya pelarut, artinya obat tersebut adalah homogen, tidak ada yang tersisa. Nah, kalau bentuk yang solusium ini bisa kita gunakan sebagai obat dalam dan juga sebagai obat luar. Nah, jadi kalau misalnya kamu ingin buat suatu obat, dia bisa digunakan sebagai obat dalam. Salah satu syaratnya itu adalah dia harus homogen. Nah, jadi kalau misalnya dia tidak homogen, dia tidak boleh digunakan sebagai obat dalam. Ya. Nah, untuk pembuatan obat solusium, tadi saya katakan ini kita bisa gunakan sebagai obat dalam atau obat luar. Kita tinggal bisa gunakan pelarutnya, tergantung dari tujuan kita. Kalau kita buat obat dalam, pasti kita nggak pakai yang bentuknya ester, minyak, atau tidak. Bisa kita pakainya pelarutnya itu adalah air. Nah, tapi kalau misalnya kita tujuan yang untuk obat luar, kita bisa gunakan alkohol dan sebagainya. Ya. Nah, kalau misalnya tidak disebutnya, biasanya yang dimaksudkan adalah air. Ini contoh daripada solusi adalah solusi askubolisi atau water, mungkin pernah pakai obat cuci mata, itu dia termasuk adalah solusi. Ya, jadi bahan aktifnya itu adalah askubolisium ditambahkan dengan air. Jadi satu bahan padat, satu bahan itu ditambahkan dengan pelarutnya. Ya. Nah, kalau misalnya pelarutnya itu bukan air, maka biasanya kita sebutkan pelarut yang kita gunakan apa? Misalnya di sini
kita menggunakan spiritus, maka disebut dengan solution faktora spirituosa. Nah, ada juga kita sebut dengan mixtura. Mixtura itu kalau misalnya kita menggunakan bahan padatnya itu lebih dari satu, atau bahan pelarut itu lebih dari satu, dan semuanya itu terlarut, kita sebut dengan mixtura atau campuran. Jadi kalau mixtura itu baik mau bahan padat yang lebih dari satu, atau misalnya bahan pelarut itu lebih dari satu, kita sebut dengan mixtura. Nah, untuk mixtura ini juga homogen, jadi bisa digunakan sebagai obat dalam dan juga sebagai obat luar. Nah, kemudian kalau kamu lihat di sini ada yang saya tulis dengan mixtura aditanda. Nah, kalau mixtura aditanda itu dia tidak semua bahan padatnya itu terlarut. Jadi dia ada bahan yang tidak bisa terlarut dan dia tidak boleh digunakan sebagai obat dalam. Ya, contoh mixtura yang gampang mungkin pernah minum obat batuk hitam atau obat batuk putih, itu dia termasuk mixtura. Jadi kalau kamu lihat komposisinya, bahan padatnya salah satunya atau terlarut itu lebih dari satu. Nah, contoh mixtura aditanda itu yang gampang pernah pakai bedah cair meladin, untuk bedah bedah. Nah, itu adalah mixtura aditanda. Jadi kalau kamu mau cek, kalau kamu diamin, itu maka akan tersisa antara bahan padatnya dengan pelarutnya. Nah, untuk obat yang padat seperti ini tidak boleh digunakan sebagai obat dalam. Jadi hanya sebagai obat luar saja, ya. Nah, biasanya kalau kita mau pakai yang mixtura aditanda ini ditambahin itu keterangan depannya yang harus dikocok dahulu sebelum digunakan. Nah, ini obat alipropylia, jadi obat biar keringat. Jadi kalau kamu lihat komposisinya ini cukup banyak ya, acidium, talcum, oxycin, kemudian manilum dicampurkan dalam spiritus. Ya. Nah, cuma yang perlu diingat bahwa karena dia tidak homogen, maka tidak bisa digunakan sebagai obat dalam. Jadi kalau misalnya obat dalam itu maksudnya obat minum ya. Jadi kalau misalnya obat yang perlu diminum untuk obat cair adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah dia harus homogen. Jadi kalau dia tidak homogen, tidak boleh digunakan sebagai obat dalam. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk mengakali? Ya, kalau misalnya kita lihat kita perlu nih untuk obat dalam, kemudian kita buat bentuknya adalah obat cair. Ya. Nah, misalnya kita bisa juga membuat ini dalam bentuk yang kita sebut dengan suspensi. Nah, suspensi yang pasti suspensi adalah suatu bentuk sejaran di mana dia merupakan campuran homogen. Tetapi campuran homogen ini tidak permanen, ya, dari bahan padat yang tidak larut dalam pelarutnya. Dan untuk pembuatannya biasa kita tambahkan dengan suatu bahan aktif atau bahan uji labu. Nah, ini biasanya berkisar antara 1 sampai dengan 2%, tergantung dari kita tujuannya untuk apa. Ya. Jadi kalau misalnya mixtura aditanda tadi kita yang digunakan sebagai obat dalam, maka di sini kita tambahkan bahan uji labu. Nah, yang perlu digabungkan bahwa bentuk suspensi ini dia sifat homogennya itu sementara dan dia perlu dikocok dahulu sebelum digunakan. Dan contoh suspensi yang gampang itu adalah mineral cair. Apakah digunakan? Nah, itu adalah merupakan contoh bentuk suspensi. Ya, saya ambil contoh mungkin supaya kami bingung. Misalnya saya mau kasih obat erythromycin, ya. Kalau saya ingin membuat erythromycin sebagai obat cair, saya harus cari dulu berapa daya larutnya. Saya cari di buku Farmakope Indonesia informasikan bahwa erythromycin itu mempunyai daya larut 1/1000. Artinya untuk membuat obat yang beratnya 1 gram, saya membutuhkan 1000 ml air atau artinya 1 liter. Ya. Kalau misalnya kita hitung dosisnya pada pasien ini dia membutuhkan 2,5 gram misalnya. Berarti kalau untuk membuat obat jasnya kita butuh 2,5 liter. Sekarang kalau misalnya kita mengasih pasien 2,5 liter, masuk akal nggak? Nggak kan? Nah, mahalnya itu dibuatnya adalah dalam bentuknya dalam suspensi. Jadi kalau mau lihat obat erythromycin yang ada di pasaran hanya dalam 1 botol kecil saja, tidak dalam bentuk yang 2,5 liter. Ya, jadi kalau misalnya seperti itulah dibuatnya adalah supaya dia homogen sementara, kita ubah menjadi bentuknya suspensi. Ya, yang lama seperti tadi contohnya ya. Nah, ini beberapa contoh bahan uji labu yang bisa kamu gunakan, ya, yang cuma tahu dia bisa kita gunakan khusus pendarah dukung, bisa kita gunakan khusus hemosus. Nah, kalau saya tanya, kalau bentuknya suspensi bisa nggak dipakai sebagai obat luar?
Obat dalam nanti obat minum, obat doang berarti obat yang dipakai. Nah, kalau bentuk suspensi bisa nggak kita pakai sebagai obat kuat? Pertanyaannya. Jadi kan saya sudah kali makanya di kondisi juga obat minum, obat tidur dalam. Kalau dipakai obat kuat bisa nggak? Bisa. Karena tadi dikatakan untuk obat kuat itu dia tidak perlu homogen, apalagi kita buatnya menjadi homogen sementara. Berarti kalau dilihat suspensi itu bisa kita gunakan sebagai obat kuat dan sebagai obat dalam. Ya, jadi kalau misalnya nanti kamu sebagai dokter, kalau misalnya kamu perlu membuat obat latihan sendiri, kamu tentukan dahulu kamu mau gunakan sebagai obat dalam atau sebagai obat kuat. Kalau sebagai obat dalam, kamu harus buat dia homogen. Kalau obat kuat, kalau homogen nggak apa-apa. Jadi bentuk suspensi pun kalau kita lihat di pasaran ada juga yang dibuat dalam bentuk menggunakan sebagai obat kuat. Contohnya itu adalah obat jerawat ini. Itu dia bentuknya adalah suspensi. Ya, jadi dia dibuat sifatnya dalam homogen sementara. Nah, di sini saya tanyakan kenapa? Karena biasanya kita bisa lihat ini dari bahan lagunya. Kalau misalnya kita gunakan yang sebagai obat dalam, kita biasanya bisa gunakan yang khusus karena dia mengandung gula. Kalau obat di sini ada sacharin gula. Ya, tapi kalau misalnya kamu tujuan dalam obat itu jangan kamu pakai yang ini, kamu pakai yang khusus punya gula. Ya. Nah, ini contoh-contoh yang lainnya. Nah, ini yang saya katakan, jadi clostridium itu adalah merupakan untuk obat jerawat dia obat kuat. Jadi dia bisa digunakan dalam bentuknya adalah suspensi. Ya. Kalau yang suspensi antacid dari binata atau suspensi antibiotika dari contohnya inflamasi. Bisa kasih contoh buat pakai obat ya, tapi supaya dermanya itu kamu tahu bentuknya. Ya, bukan berarti saya akan kali bayar, tapi saya kasih tahu ini, oh bentuknya ini, oh di mana toko ini maksudnya ini, maksudnya ini supaya lebih mudah paham. Ya, jadi bentuk persediaan obatnya. Nah, kemudian ada juga kita sebut dengan emulsi. Nah, apa sih itu emulsi? Emulsi itu merupakan campuran homogen permanen dengan air, ya, dari zat-zat yang pada umumnya tidak bercampur dengan air. Nah, biasanya kalau kita bentuk emulsi ini adalah obat-obat atau bahan obat yang berasal dari minyak, karena dia biasanya tidak bercampur dengan air. Nah, jadi kita bisa gunakan minyak, lemak ataupun damar. Jadi ditambahkan dengan menambahkan suatu bahan yang bersifat organik, contohnya adalah gula. Ya. Nah, contoh emulsi, ada yang bisa kasih contoh? Emulsi, ada yang bisa kasih contoh? Jadi saya bilang dia buat dari bahan utama obatnya itu dari minyak. Iya, gimana Pak? Spot emulsion itu salah satu bentuk emulsi lainnya disebutnya spot emulsion. Itu emulsi ya, karena dia bahan obat itu dari minyak ikan pot. Nah itu dia juga ada dalam bentuknya dalam emulsi ya. Nah untuk tipe emulsinya ada dua, ada tipe yang WO dan OE. Bedanya di mana? Kalau yang tipe WO ini adalah water in oil ya, jadi di sini air akan terdispersi halus di dalam zat yang tidak bercampur dengan air. Nah, jadi di sini adalah airnya sebagai fase tertutupnya dan sang pemaknya atau selokan ini sebagai fase terbuka. Ini contohnya itu adalah krim atau lotion yang kita pakai. Nah, kalau yang tipe WO ini biasanya kita tidak bisa campur dengan air. Kalau dia campur dengan air, dia tidak bisa dicampur karena fase luarnya itu adalah minyak. Jadi kalau kamu pakai krim atau kamu pakai lotion, kalau kamu campur air kan tetap terpisah. Nah, kalau yang tipenya OE, ini fase luarnya adalah air. Jadi kalau kita tambahkan air itu dia masih bisa bercampur. Ya, jadi kalau tadi produk yang spot emulsion itu dia tipenya adalah OE. Kalau kamu lakukan kalau semuanya kamu tambahkan air, kamu aduk, dia masih bisa bercampur. Karena fase luarnya adalah air. Nah, biasanya yang tipe OE ini kita gunakan sebagai obat dalam. Ya, biasanya untuk menutupi rasa bau minyak yang tidak enak. Kalau yang WO ini biasanya kita gunakan sebagai obat kuat. Ya, seperti tadi krim atau lotion, maka itu tipenya adalah ya. Nah, kalau kamu mau membedakan ini bisa kita bedakan. Yang pertama yang paling gampang kita campur dengan air. Ya, kalau dia bisa bercampur berarti fase luarnya itu adalah atau yang tipenya adalah OE. Kalau dia tidak bisa bercampur berarti fase luarnya adalah minyak atau tipenya adalah OE. Ya. Kemudian kita teteskan pada kertas air atau dengan pemeriksaan mikroskop itu kita menggunakan warna sudah tidak yang akan memberikan warna merah pada semua. Tapi kalau biasa kita mau tahu kita campur dengan air dengan gampang.
Nah, ini tujuan pembuatan emulsi, ya, jadi agar mudah diabsorpsi sebagai bahan obat dalam, karena nanti dose hukumannya akan menjadi bertambah. Kemudian untuk menutupi rasa dan bau minyak yang tidak enak, dan kemudian untuk bahan yang tidak larut dalam air, kalau dia larut dalam lemak, bisa kita gunakan lemak sebagai pelarutnya. Nah, ini contohnya yang tadi akan disebutkan. Nah, ini Deokta dan infusa, ini biasanya yang digunakan untuk obat-obat yang berasal dari bahan alam prosesnya. Ya, walaupun ini kita jarang sudah kita buat, tapi dengan perkembangan dari kebijakan dari pemerintah untuk penggunaan obat bahan alam, ini bisa menjadi salah satu solusi yang bisa kita lakukan untuk pembuatan bahan obat di rumah yang sederhana. Ya, ada yang disebut dengan Deokta dan infusa. Jadi kalau misalnya bedanya di mana, itu adalah dalam waktu lama rebusannya, ya. Jadi kalau misalnya dia Deokta itu dia pada suhu 90 sampai 98 derajat itu selama setengah jam. Kalau yang infusa itu dalam waktu 14 jam atau 15 menit. Nah, jadi kalau misalnya untuk yang bahannya berasal dari yang keras, misalnya seperti akar, batang, itu biasanya kita buatnya dalam bentuknya adalah Deokta. Jadi waktu untuk rebusannya itu lebih lama. Nah, kalau misalnya dari bahan yang seperti daun, bunga, atau misalnya dari bahan yang serbuk dan sebagainya, itu maka kita dari situ, ya. Di dalam pembuatannya dari suhu pemanasannya bisa 90 sampai 98, tapi berbeda dari normal misalnya, ya. Nah, kemudian setelah itu kalau Deokta itu biasanya kita salin dalam keadaan panas, kalau infusa itu kita salin dalam keadaan dingin. Jadi sesudah selesai, dingin waktunya untuk rebusannya. Kalau yang Deokta yang bahannya kuat itu berarti harus disalin dalam keadaan panas. Kalau infusa itu dia harus dalam keadaan dingin. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sama di tapi waktunya lebih pendek, 15 menit, kalau itu 30 menit, direbusnya 30 menit. Cuma waktu disalingnya itu dalam keadaan dingin, jadi sudah dingin baru kamu salin. Tapi kalau yang Deokta itu dalam keadaan panas sudah harus kamu salin. Jangan-jangan di sini, ya. Jadi bisa digunakan sebagai obat dalam dan sebagai obat luar. Kalau obat dalam, sebenarnya vitamin itu anak-anak ada yang digunakan dalam bentuk obat tetes, ya. Obat umum juga dibuat dalam bentuk obat tetes. Kalau obat luar, biasanya kita pakai sebagai obat tetes mata atau obat tetes telinga. Nah, bentuknya ini bisa kita buat dalam bentuk solusi, bentuk mikstura ataupun bentuk suspensi. Jadi kalau sudah tahu apa bedanya solusi, apa itu mikstura, apa itu suspensi. Nah, kalau misalnya untuk obat tetes, ini ada ketentuan yang harus dipenuhi dalam kita membuat obat tetes, bahwa jumlahnya itu nggak boleh banyak-banyak. Biasanya itu berkisar antara 10 sampai dengan 30 cc dan tidak lebih dari 50 cc. Yang berarti kalau kamu lihat obat tetes mata itu nggak ada bentuk botol besar, karena di sini ada ketentuannya bahwa dia hanya boleh dibuat berkisar antara 10 sampai dengan 30 cc. Nah, kemudian syarat utamanya ini harus homogeen. Dan tidak boleh ada endapan dalam penyimpanan. Nah, untuk ukurannya biasanya kita menggunakan pipet internasional untuk karbon atau pipet baku. Jadi 20 tetes air itu berarti sama dengan 1 gram. Nah, jadi dalam proses pembuatan ini dia menggunakan takarannya seperti ini untuk mengukur berapa sih berat obatnya atau dari obat yang diberikan dosisnya dengan potongan seperti ini, ya. Nah, ini injeksi obat untuk injeksi. Ya, jadi kalau secara definisi adalah sediaan cairan steril yang disuntikan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir. Nah, bentuk obat injeksi ini bisa macam-macam, ya, bisa bentuk larutan, bentuk solusi, bisa emulsi, suspensi, ataupun bentuk steril. Jadi kalau nanti sudah mau digunakan, baru kita tambahkan pelarutnya, baru kemudian kita gunakan. Ya, jadi biasanya kalau yang bentuk steril ini biasanya nanti dipengaruhi dengan stabilitas daripada obatnya. Biasanya kalau sudah mau dipakai, baru kemudian dicampur. Ya, tapi kalau misalnya yang udah jadi, biasanya kemungkinan dia lebih stabil. Tapi kalau yang bentuk serbuk yang harus ditambahkan pelarutnya, ini biasanya berarti obat tersebut tidak stabil. Ya, jadi kalau sudah mau digunakan, baru dicampur dengan pelarutnya. Nah, ini cara-cara obat injeksi. Jadi yang pertama itu aman, tidak menimbulkan iritasi atau tidak menimbulkan efek toksik. Ya, kemudian jernih, tidak berwarna, kecuali memang obatnya itu berwarna.
Kemudian sedapat mungkin dia bisa tulis, jadi pH darahnya itu sama dengan pH darah atau cairan tubuh. Ya, kemudian sedapat mungkin dia bisa tonis, steril dan serta bebas biogen. Ya, jadi untuk pembuatan obat injeksi masih dikeluarkan menjadi step by stepnya dan syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatannya. Nah, untuk bentuk obat suntik ini tergantung dari sifat obatnya. Ya, jadi kalau tidak stabil dalam larutan, bisa tadi saya katakan bahwa dia dalam bentuk buku kering. Ya, kalau misalnya tidak stabil dengan adanya air, maka produknya bisa diganti sebagian atau seluruhnya. Kalau tidak larut dalam air, maka bisa dibuat suspensi ataupun dalam bentuk darah dan juga dalam ya. Nah, untuk mulai dan nama kerjanya obat itu bergantung dari bentuk inilah obat, ya, jadi sifat fisiknya, larutan substansinya, dan kemudian yang digunakan. Ya. Di sini obat yang sangat larut dalam cairan itu biasanya pada tempat konsumsi dan berat itu paling depan. Jadi kalau misalnya, jadi kalau kita di sini obat yang larut dalam air itu mulai kerja itu hanya cepat dibandingkan kalau obat tersebut larut dalam larutannya. Nah, ini pertimbangannya pemberian obat injeksi apa saja. Kalau misalnya kamu inginkan kerjanya cepat dan teratur, ya. Misalnya kita ingat bahwa ini akan obatnya harus efektif lebih cepat, maka kita bisa memberikan dalam bentuk obat injeksi. Ya. Kemudian pada pasien yang tidak kooperatif, yang tidak bisa menelan atau tidak sadar, kemudian obat yang tidak bekerja secara oral bisa juga insulin. Ya. Jadi kalau misalnya tidak bekerja secara oral, maka kita harus memberikan dalam bentuk obat injeksi. Nah, kemudian dosis dapat diberikan dengan lebih cepat. Ya. Nah, kemudian kalau kondisinya ada keuntungannya, di sini juga ada kerugiannya. Ya, biasanya kalau obat injeksi itu dari segi harga pasti lebih mahal. Nah, kemudian tidak bisa dilakukan sendiri, jadi harus ada orang yang membantu untuk menyuntikannya. Tidak bisa dikeluarkan lagi dari tubuh. Kalau kita kasih obat oral, kalau misalnya dia keracunan, maka kita bisa lakukan di lambung. Nah, tapi kalau di sini kita nggak bisa, karena dia sudah langsung masuk ke dalam darah. Ya. Kemudian sering reaksi alergi, jadi kalau misalnya akan injeksi yang apa bisa kita lakukan untuk tes alerginya. Dan kita apakah ada alergi atau tidak. Nah, kemudian sakit pada tempat suntikan, dan jangan lupa ini rasa takut ya. Rasa takut walaupun nggak berat kamu sih jadi rasa takut ini kadang-kadang bisa menimbulkan hal yang fatal. Ya, bisa terjadi shock pada pasien yang ada di sakit hatinya, dia bisa aja begitu kamu selesai itu langsung bisa. Itu bisa membuat panik sekali ya. Jadi biasanya kalau misalnya kita mau memberikan obat injeksi, jadi ini harus benar-benar diyakinkan bahwa pasiennya memang siap dan bersedia untuk disuntik. Ya, kalau misalnya tidak, maka sebaiknya kamu ganti dengan obat yang lain juga tersedia. Ya. Nah, untuk pada dan syarat obat suntik, ini ada yang kita sebut dengan dosis tunggal, ada juga yang dosis ganda. Ya, kalau dosis tunggal itu artinya dipakai untuk satu kali penggunaan. Ini bentuknya adalah ampul. Nah, dengan ketentuan itu bisa 1 sampai dengan 50 cc. Nah, kalau yang dosis ganda itu kita sebut dengan vial atau flakon. Ampul mungkin nanti kalau kita pakai bisa contohnya dari obat ini yang ada kotak itu dicampur. Nah, kalau yang bentuknya vial atau flakon yang biasanya kita masukkan kita suntik, jadi bentuknya botol, tapi kita bisa suntik, kita ambil kemudian nanti bisa dimasuk lagi. Nah, itu kita sebut dengan vial atau flakon. Jadi dia dosisnya itu dosis yang ganda, ya. Nah, ini syarat-syaratnya untuk wadahnya pun ada syaratnya ya. Jadi tidak boleh bereaksi dengan bahan obat. Ya, jadi jernih dan tidak berwarna. Kemudian wadah dosis ganda itu di sini dapat diambil tanpa merusak tutup. Jadi biasanya itu kayak sistem karet. Jadi kalau yang dosis ganda itu kadang-kadang kita tidak tusuk lagi, kita ambil nanti lagi kita kasih antiseptik, kita tusuk lagi, kita ambil bahan di sini. Ya. Nah, kemudian kalau untuk yang ampul itu dia harus tidak mudah pecah dan pada pemohon tidak ada pecahnya ampul. Jadi ada syarat-syarat untuk wadah untuk obat suntik. Ya. Nah, ini untuk obat semprot. Nah, jadi di sini sistem padat yang terdiri dari zat cair atau padat yang terbagi sangat halus sekali dalam gas. Jadi ini yang bentuknya adalah aerosol. Yang saya rasa kalau kamu untuk ini nggak banyak pakai yang bentuk aerosol. Nah, ini keuntungannya mudah dipakai, tidak terkontaminasi, sterilitas dapat dipertahankan. Kemudian dosisnya dapat diukur, kemudian inhalasinya lebih cepat dari oral dan dia tidak dirusak oleh luka baru. Jadi misalnya pada kasus asma, itu biasanya pada dokter itu dia menunggu lebih banyak pada bentuk aerosol. Karena kerjanya itu lebih cepat, dia lebih terkonsentrasi dalam saluran nafasnya dibandingkan kalau kita menggunakan yang sistem. Ya. Sampai
di sini ada yang mau ditanyakan obat cair? Silakan pada mau bertanya. Jadi sudah tahu untuk obat cair ya, maka itu solusi dan sebagainya, bedanya apa, kemudian apa saja yang harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya kamu mau ingin membuat obat cair, salah satu yang perlu kita perhatikan adalah daya larutnya. Ya, kemudian yang menentukan bentuk sedia obat adalah bentuk volume atau bahan penambah yang kita tambahkan. Tergantung tadi, kalau misalnya kamu mau buat yang bahan yang obat dalam, yang kamu biasanya pakainya air. Kalau kita membuat obat cair, kita harus diperhatikan daya larutnya. Kalau dia bisa larut, ya berarti bisa dibuatnya satu persatu, jadi bentuknya adalah solusium. Tapi kalau misalnya tidak bisa larut, kita harus dibuat bentuk yang ada mau ditanyakan? Tidak selanjutnya dengan obat lembek atau setengah padat. Yang untuk obat lembek atau setengah padat itu banyaknya kita gunakan sebagai obat luar, ya. Nah, jadi di sini cara penggunaannya itu dari oleskan di kulit untuk pengobatan atau sebagai pelindung. Ya, kadang-kadang juga obat lembeknya juga kalau kamu itu bisa dioleskan ke daerah mukosa, ya. Misalnya seperti mukosa bibir, atau misalnya daerah daripada gusi itu bisa juga ada obat-obat yang bisa dioleskan. Nah, jadi ini juga sebagai obat luar, ya. Nah, ini secara fisik atau konsistensi obat setengah padat itu sebenarnya ada dua kategori, beberapa kategori ya, yang kita sebut dengan obat gosok, jadi bentuknya dari kayak kental atau encer. Nah, kemudian ada yang bentuknya setengah padat, ini seperti bentuknya salep, seperti salep, bentuk krim atau bentuk pasta, dan ada yang lebih padat lagi, itu contohnya adalah bentuknya seperti sabun atau misalnya masuk atau pasta. Nah, jadi di sini kalau dari fisik tadi obat setengah padat ini jadi seperti ini, ya. Nah, ini Mini-Menta atau obat gosok. Jadi rasanya mungkin kamu pakai ya. Jadi biasanya kita pilih Mini-Menta ini adalah untuk pemakaian pada kulit yang berambut. Nah, namanya juga obat gosok, pasti cara penggunaannya dan dengan cara gosokan. Nah, cuma untuk gosokannya itu kita nggak perlu sampai mengeluarkan tenaga, ya. Jadi dia harus memenuhi beberapa syarat juga. Jadi di sini konsistensinya itu lebih encer dari salep. Ya, kemudian tetapi saat yang ditambahkan itu cepat diabsorpsi lebih cepat dan tidak ada fungsi. Jadi kalau untuk obat gosok ini kita pilih untuk kulit yang berambut. Nah, kalau yang salep ini merupakan campuran obat luar lembek yang merupakan campuran homogen. Nah, konsistensinya itu seperti mentega, ya. Nah, untuk pembuatan salep ini biasanya kita tambahkan bahan pengawet. Ada beberapa bahan yang bisa kami tambahkan, seperti hidroksibenzoat dan sebagainya. Nah, untuk syaratnya juga kalau pembuatan salep itu adalah dia harus dioleskan di atas kulit tanpa menggunakan kekerasan atau tanpa menggunakan pemanasan. Jadi kalau mau pakai salep nggak pernah pakai sampai dipanasin atau harus kita pilih. Jadi untuk ini merupakan syarat-syarat dalam penggunaannya, ya. Nah, untuk bahan dasar salepnya atau bahan konstituennya pun dalam pembuatan salep itu harus memenuhi beberapa syarat. Ya, jadi seperti indiferen, jadi netral, tidak merangsang kulit, cukup stabil dalam penyimpanan, tidak berbau, pH-nya netral dan tidak menimbulkan bercak pada kulit. Jadi kalau misalnya kita cuci, maka di sini dia bisa tidak ada bekasnya, ya. Nah, untuk bahan volume-nya ini bisa beberapa, tapi yang banyak kita gunakan itu adalah vaselin, ya. Apa itu vaselin? Vaselin itu merupakan hasil tambahan dari penggunaan minyak tanah dan merupakan suatu lemah mineral. Nah, di sini kita ada dua, vaselin kalsium dan kalsium. Bedanya di mana? Kalau misalnya bahan yang kita gunakan itu bahan aktifnya itu atau bahan pada itu berwarna, maka kita gunakannya adalah vaselin kalsium. Tapi kalau misalnya dia tidak berwarna atau putih, maka kita gunakan adalah vaselin kalsium. Jadi sampai contoh, misalnya saya membuat salep, saya menggunakan bahan aktifnya itu saya menggunakan sulfur. Nah, kalau kan sulfur dia berwarna kan, nah maka untuk pembuatan salepnya ini saya menggunakan bahan vaselin kalsium, ya. Nah, penggunaan vaselin banyak digunakan selain dia murah, dia itu tahan lama dan tidak mudah rusak dan indiferen, jadi tidak merangsang kulit. Nah, jadinya kalau misalnya buat salep yang paling gampang itu biasanya kita menggunakan bahan dasarnya menggunakan vaselin. Nah, kita cocokin bentuk yang tanpa bahan padat yang kita gunakan itu berupa apa atau tidak.
Nah, bisa juga digunakan parafin atau bisa juga digunakan adensulanin. Ya, adensulanin itu merupakan lemak bulu domba. Nah, bisa juga kita gunakan adensulis. Ya, jadi di sini ada yang secara alba ataupun java. Nah, itu secara salep itu dia harus homogen karena nama tidak terik, tidak friend dan tidak merasa kulit. Kalau rasa kalau salep gampangnya, jadi kamu pernah pakai juga 124 satu air itu adalah merupakan salah satu contoh salep. Ya. Nah, untuk pasta bedanya dengan salep apa? Kalau pasta itu dia konsistensinya itu seperti adonan. Ya, jadi merupakan campuran homogen dengan konsistensi seperti adonan, jadi lebih plastis daripada salep. Ya, jadi kalau yang tadi yang salep itu dia seperti mentega, kalau pasta itu kalau kita lihat komposisinya antara bahan padatnya dengan bahan dasarnya itu hampir sama 50-50, jadi seperti adonan. Ya. Nah, ini contohnya adalah pasta sisi atau kenalog impora base. Itu mungkin langsung dipakai juga ya. Jadi dalam merupakan salah satu contoh daripada obat bentuk pasta. Ya, biasanya ini kalau untuk pasta yang impora base itu mungkin sering dipakai untuk somatis aposa. Ya, jadi kita gunakan. Nah, itu adalah merupakan bentuk yang pasta. Ya. Itu untuk obat semangat padat. Apa ada yang mau ditanya? Jadi kalau kamu banyak pakai mungkin nanti salep ataupun yang tadi pasta. Kalau yang seperti tadi obat gosok dan sebagainya saya rasa sama. Salep itu bisa dipakai misalnya kalau ada orang kita mengenai radialis, ada TB dan sebagainya itu nanti bisa kamu pakai. Ada yang mau tanya sampai sini? Sebelum ke pengusulan yang terakhir, obat padat. Ada? Dan lanjut ke obat padat ya. Obat padat ini yang kita sebut dengan pulvis dan pulveras. Bedanya di mana? Pulvis dan pulveras ini sama-sama adalah bentuk yang bentuknya bubuk atau serbuk ya. Jadi di sini dia dibuat harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh farmakope. Nah, bedanya kalau pulvis itu dia tidak terbagi, sedangkan kalau pulver itu yang kita sebut dengan bulir, dia terbagi dalam bungkusan. Ya, contoh pulvis yang gampang itu adalah bedak salisir. Kalau kamu memakai bedak salisir, bedak yang ingat, dia hanya ditaruh di satu wadah. Untuk penggunaannya itu ditentukan oleh orang sendiri, dia pakai program atau dipisah. Nah, kalau yang pulver ini adalah bulir, mungkin kalau yang punya adik atau keponakan yang sudah dikasih obat yang dibungkus, kenal ya, nah itu kita sebut dengan pulveris atau bulir. Ya, bedanya itu ya. Jadi dua-duanya bentuknya halus bentuk serbuk, tetapi ada satu yang terbagi dan satunya lagi itu yang tidak terbagi. Nah, ini untuk pembuatannya. Kalau sebenarnya kalau kita buat di pabrik itu untuk pembuatan obat seperti ini dia menggunakan ayahan dan kemudian juga memenuhi derajat kehalusannya. Jadi saya hanya pastinya saya nggak mungkin tanyain kamu seperti ya untuk ayahannya ukurannya berapa. Nah, tapi untuk derajat kehalusan itu ada yang kita sebut dengan yang sangat halus atau pulvis. Kemudian ada yang halus dan serta kasar. Jadi tergantung dari ayahan yang digunakan dalam pembuatan obatnya. Nah, ini contoh pulvis ya, karena dia tidak terbagi, biasanya sekarang pulvis ini sudah tidak diajukan sebagai obat dalam. Dia hanya digunakan sebagai obat luar saja. Walaupun dulu untuk bentuk pulvis ini bisa digunakan sebagai obat dalam. Tetapi yang menjadi masalah, misalnya saya bisa bilang 1 kali saya 1 sendok teh. Ukuran sendok teh saya 1 sendok, sama kamu bisa berbeda, sama orang lain bisa berbeda. Jadi sekarang pulvis ini hanya digunakan sebagai obat luar saja. Ya. Nah, kalau untuk yang pulveris atau bulir, ini dalam pembuatan obatnya itu ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ya, apalagi kalau kita misalnya menuliskan dalam bentuk resep, itu 1 bungkus bulir itu dia harus berkisar antara 300 sampai 1000 mg. Jadi kalau misalnya 1 bungkus bulir itu bahan aktifnya itu sangat sedikit, maka kita harus menambahkan bahan penambah sehingga ketentuan itu terpenuhi dari 300 sampai 1000 mg. Ya. Nah, jadi kalau misalnya beberapa contoh konstituen yang bisa kita tambahkan, biasanya kita menggunakan sakarum laktis. Ya, kita menggunakan sakarum album. Karena sakarum album ini dia sifatnya adalah higroskopik. Jadi kalau awalnya dia kering, tetapi lama-lama dia akan menjadi basah. Kalau kamu nggak percaya, kamu ambilin aja gula pasir, kamu taruh, lama-lama dia basah.
Nah, sedangkan syarat pembuatan bulir itu adalah dia harus kering. Jadi biasanya kita gunakan sampah habis atau bisa juga kamu gunakan bahan yang lainnya. Ya. Nah, untuk penambahan bahan konstituen ini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah supaya mendapatkan pembagian yang lebih rata dari obat. Jadi kesalahannya atau perbedaan itu kira-kira hanya 10%. Jadi kalau kita punya jumlah yang sedikit, kita bagi, jumlah yang segini kita bagi dari 10, dibandingkan kalau jumlahnya besar, kita bagi 10, itu kemungkinan obat yang tersebar itu dia lebih rata dibandingkan kalau dalam jumlah yang kecil. Nah, jadi ini salah satu syarat yang perlu kamu perhatikan. Kalau kamu membuat bulir, itu harus beratnya antara 300 sampai 1000 mg. Ya, kalau misalnya dia di atas 300, maka kamu tidak menambahkan bahan penambah pun tidak masalah. Karena dia sudah mencapai ketentuan minimal beratnya adalah 300 mg. Ya. Nah, kemudian kapsul. Nah, kapsul ini adalah merupakan sekian obat terbungkus karena kapsul, di mana biasanya karena kapsul ini terbuat dari gelatin, ya, bisa gelatin sapi atau juga sekarang dari dikembangkan penggunaan bahan kapsulnya itu berasal dari rumput laut, ya. Nah, ini ada dua macam kapsul, kapsul keras yang umumnya berisikan bahan obat yang kering, dan kapsul lunak itu biasanya berisi daripada minyak. Ya, kalau kapsul keras itu yang biasa kamu minum tuh, yang kapsulnya ada warna-warna merah, hitam, putih, hijau, nah itu kita sebut dengan kapsul keras. Nah, jadi di sini kalau kamu buka itu adalah berisikan bahan yang kering atau dalam bentuknya adalah bubuk atau serbuk. Nah, kalau yang kapsul lunak itu contohnya adalah yang kapsul minyak ikan, yaitu merupakan kapsul lunak. Nah, kalau untuk kapsul keras, dalam pembuatan kapsul ini dia tidak ada ketentuan berapa satu kapsul. Biasanya nanti kita apa yang ingin kita masukkan itu disesuaikan dengan ukuran kapsulnya. Ya, kalau ukuran kapsul itu dia biasanya dengan angkanya itu 0, 1, 0, 2, 0, 3 dan seterusnya. Semakin banyak nolnya berarti ukuran kapsul itu semakin besar. Dia akan sesuaikan. Ya, misalnya kita memasukkan beratnya berapa nih, 50 mg, kita akan cocokkan dengan ukuran kapsulnya. Ya, tapi kalau yang tadi bulir, ya harus ada ketentuannya satu bungkusnya sekian. Ya. Nah, ini keuntungan kapsul. Nah, jadi dapat untuk dirasa obat dan tidak enak. Kemudian bahan tunggal atau campuran dapat diberikan dalam kapsul. Biasanya lebih mudah dikeluarkan karena dia lebih lemas daripada tablet. Dapat dilapisi dan kemudian juga bisa dilapisi dengan ketebalan berbeda. Supaya kita sebut dengan sistem ini dilapisi dengan granul. Ya. Jadi mungkin dalam contoh di granul ini kamu pernah pakai misalnya Pitalong C, kalau kamu kan dalam kapsul itu ada kecil-kecil granul. Nah, itu sebenarnya dia dalam bentuk sustainable, jadi dia diberikan satu kali sehari. Ya, tapi dia dibungkusnya itu dalam bentuknya dalam kapsul. Ya. Nah, kalau yang tablet di sini merupakan sekian tablet yang kompak, dibuat dengan mencetak berbentuk pipi dengan kedua permukaan rata atau cembung. Nah, ini untuk tablet ini dia bisa berisi satu atau lebih bahan aktif. Ya. Nah, cuma kalau pembuatan tablet ini biasanya tidak kita buat sendiri, kita harus dipastikan dalam bentuk tablet. Ini harus dalam pabrik. Ya, karena kalau tablet di sini bahan tambahan yang ditambahkan itu cukup banyak. Ya, ada zat pengisi, zat pengembang, zat pengikat, zat politin ataupun zat pembasah. Ya, jadi biasanya tablet adalah produksinya adalah produksi industri. Tapi kalau kapsul kita masih bisa untuk buat sendiri. Ya, kita dari tablet itu kita hancurkan, kemudian kita masukkan ke dalam kapsul sesuai dengan komposisi obat yang kita inginkan. Ya. Nah, untuk syarat tablet ini yang pentingnya, jadi kalau buat tablet tadi saya katakan nggak bisa sembarangan karena dia harus memenuhi ukuran dan bobotnya itu seragam. Nggak boleh satu bentuknya lebih kecil, satu bentuknya lebih besar. Ya. Kemudian waktu hancurnya ini juga harus diuji. Jadi yang seperti tadi, berapa lama sih dia harus larut, kemudian berapa lama dia harus hancur dan berapa lama dia harus larut. Ya, jadi dia harus terpenuhi ya. Kemudian yang bentuk yang tadi untuk antivirus itu dia harus melarutkan dan mengasah itu selama 3 jam. Jadi akan tertuangnya ya. Jadi di sini ketentuannya bahwa kenapa dia harus lama ini, artinya dia harus aman melewati lambung. Karena yang bentuk antivirus ini adalah dia harus aman melewati lambung dan dia bekerja medis. Jadi kan saya katakan waktu pengosongan lambung kira-kira adalah 2 jam. Maka itu dia harus dilakukan ini dalam waktunya adalah 3 jam. Ya. Nah, ini keuntungannya biasanya kalau kita buat resep dalam bentuk tablet cepat ya, bila yang diapotek juga lebih cepat, kemudian lebih mudah dibawa, disimpan, dan sebagian orang lebih mudah mengenal tablet daripada bulir, ya, karena biasanya bulir kan ada rasa pahit dan sebagainya. Nah, ini kerugiannya
Biasanya ini tidak bisa kita sesuaikan dengan KB dua. Jadi kalau kita kasih bentuk KB, kalau KB itu bentuknya dalam beberapa macam obat, itu harus dilihat apakah cocok atau tidak untuk pasien. Kita nggak bisa bilang, oh saya nggak mau ini, saya nggak mau ini yang obatnya, tapi itu harus kita ambil juga, ya. Kemudian komposisi atau dosis tablet itu belum tentu sesuai dengan kebutuhan penderita. Kemudian waktu disintegrasi dan distribusinya itu harus memenuhi ketentuan. Nah, ini beberapa macam tablet. Ya, ini bisa digunakan sebagai obat buah ataupun sebagai obat tulang. Ya, ada tablet sublingual, intravukal, insulin. Nah, ini antibiotik yang punya. Kemudian tablet substabilis. Nah, untuk bentuk-bentuk yang tablet seperti ini tidak boleh kamu tulis menjadi durian. Jadi kan kasih contoh tuh, kalau kita bikin kapsul, kita bisa buat, kita hancurkan jadi bubuk, kalau itu menjadi durian atau kita masukkan ke dalam kapsul. Tapi kalau untuk yang tablet substabilis, dikatakan rilis ini tidak boleh kita tulis. Kenapa? Kalau dari durian bisa nyambung, kenapa nggak boleh ditulis? Kenapa nggak boleh ditulis dari durian? Tadi saya bilang kalau kita mau buat durian, gampang kita bisa dari tablet kita hancurin dari bubuk, atau dari durian kita masukin ke kapsul jadi bentuknya kapsul. Nah, tapi kalau untuk tablet-tablet seperti ini, kita nggak boleh buat jadi durian, atau nggak boleh kita hancurkan. Kenapa? Tadi dijelaskan bentuk ini dibuat dengan tujuannya dari kata kamu meningkatkan kepatuhan. Jadi kan dibuat dengan lapisan tertentu kan. Jadi begitu dia masuk ke dalam tubuh kita, nanti dalam otot itu ada lapisan sendiri yang lepas dari kamu kerja. Nah, kalau kamu sudah terus, artinya lapisannya sudah tidak ada gunanya. Nah, jadi kalau kamu kasih obat seperti ini kamu beri jadi buyar, ya nggak ada gunanya. Jadi silakan kamu mengambil bentuk yang lain, misalnya kamu kasih dia dalam bentuk yang sirup atau apa yang memang ada gunanya. Saya beri contoh ekstrimnya lah, misalnya kita minum obat pencahar, ya. Obat pencahar itu dia bentuknya adalah enterocokin. Nah, kalau misalnya kamu minum dalam bentuk yang tidak utuh, kamu sudah terus, mau berapapun obat yang kamu minum itu tidak ada efek pencahar. Nah, jadi kalau misalnya itu dengan cari, kalau saya harus sambil menolak obat, pasiennya yang cari bentuk yang lain, apakah kamu kasih dia dalam bentuk cair atau bentuk yang lain. Nah, jadi untuk yang ini jangan terus orang udah bayar mahal, tapi nggak ada efeknya. Karena memang obat-obatan substabilis, tabletan atau tabletis ini kita untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam minum. Jadi dia begitu masuk ke dalam tubuh kita, dia akan dilepaskan sebagian dan sebagian itu yang bekerja. Nah, itu kalau kamu udah lulus ya berarti nggak ada lapisannya lagi. Nah, kemudian juga kita sebut dengan pil. Kalau pil ini biasanya obat modern nggak ada yang begitu ya. Kecuali kalau misalnya obat-obat Chinese itu masih ada dibuat dengan bentuk pil. Nah, ada juga yang bentuk suppositoria, jadi ini pil taruh. Nah, jadi di sini dia mengandung obat yang meleleh pada seluruh tubuh. Nah, jadi di sini dia dimasukkan ke dalam satu rongga tubuh. Jadi syarat-syaratnya dia harus padat pada suhu normal biasa. Kemudian mencari supaya dimasukkan dalam rongga dan larut dalam cairan yang hanya setempat ya. Nah, ini contohnya dari suppositoria analia. Kalau analia ini dimasukkan ke dalam tubuh. Dan ini bisa digunakan untuk anak atau dewasa. Bentuknya itu seperti torpedo ya. Nah, ini bisa digunakan untuk obat antipiretik, obat antihemoroid, dan biasanya kadang-kadang untuk torpedo yang bentuk seperti peluru gitu. Yang atasnya gitu. Nah, kemudian ada juga yang digunakan untuk wanita. Ini ada suppositoria femina. Ini kita biasa sebut dengan ovida. Ya, ini bentuknya seperti telur. Ini biasa untuk kasus-kasus keputihan ya. Kemudian ada juga yang ini yang tiga ini tidak ada lagi sekarang ya. Juga ada yang kita sebut dengan basila. Ini yang dimasukkan ke dalam uretra, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi sekarang yang ada hanya dua, dimasukkan ke dalam tubuh yang terbanyak. Yang kemudian untuk kasus yang berbeda untuk khusus pada wanita. Ya. Ini ada perbedaannya. Kalau basila itu berarti juga untuk perempuan. Bentuknya seperti itu. Nah, kalau yang ini suppositoria analia ini bisa digunakan untuk laki-laki, perempuan, anak-anak ataupun dewasa. Tapi bentuknya ini disesuaikan ya. Nah, kalau misalnya kamu meresepkan seperti ini, tapi saya rasa mungkin kalau tinggi jarang ya. Kalau misalnya kita ada meresepkan ini harus kasih tahu ke pasien cara pemakaiannya.
Jangan berhenti untuk memberikan informasi, terutama kalau ada obat-obatan tertentu yang harus penggunaannya itu secara khusus. Ya, misalnya tadi kita memberikan obat harus misalnya bentuknya adalah tablet dalamnya harus dicampurkan atau ke dalam tablet, kita harus informasikan, nah, supaya dia tidak salah. Karena ini pernah kasus diberikan obat super itu pasiennya telan obatnya, itu pernah kejadian. Karena dia nggak tahu dan dia kan biasanya kan disesuaikan juga dengan tingkat pendidikan pasiennya ya. Apalagi dulu Indonesia kan kita negara kita kan obat dulu kan gampang sekali diakses. Ya kan kita mau beli aja kita dulu gampang. Nah, tapi sekarang sudah diketat ya. Nah, kalau dulu di obat kita bisa beli, dia harus cara pakainya, dia akhirnya dia tuang. Nah, jadi pakai begini kan pasti nggak ada efeknya. Ya, karena kita mengharapkan itu udah ada penekan. Ini kalau dikasih tahu Pak, itu bukan di situ Pak, harusnya pakainya di bawah. Ini dia akan tahu juga gitu ya. Kenapa saya telah obat yang harus dikasihkan ya. Nah, ini tujuannya yang biasanya itu kita lebih mengharapkan itu adalah efek normalnya. Ya, tapi bisa juga kita memberikan obat untuk suppositoria ini adalah untuk efek sistemiknya. Ya, seperti misalnya kalau tidak bisa diberikan oral, misalnya muntah-muntah, ya, atau misalnya tidak bisa menelan atau tidak bisa disuntik karena dia berobat jalan, maka kita bisa berikan adalah bentuknya adalah suppositoria. Ya. Nah, ini untuk bahan pembuatnya, saya rasa ini kamu tahu aja ya, sudah bahasa ini ya. Jadi kalau untuk bahan baiknya pun harus memenuhi persyaratan seperti ini. Jadi dia harus bisa mencair pada suhu berapa, kemudian tidak mengiritasi mukosa, kemudian tidak lekas lip dan tidak berinteraksi dengan bahan obat yang berbahaya. Ini bahan penambah untuk pembuatannya ya. Nah, waktu pemakaiannya bisa kita berikan sudah definasi atau malam sebelum tidur. Nah, kemudian jadi harus dijelaskan supaya tidak dimakan dan harus disimpan pada suhu tertentu supaya tetap panas. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai obat ini, kita harus simpan juga dengan suhu sesuai dengan ketentuan. Nah, ini beberapa bentuk preparat topikal untuk menyambung mulut. Jadi kalau tadi saya langsung akan kamu memberikan informasi, karena ada beberapa yang bisa kamu gunakan ya, seperti misalnya krim, gel, momentum, pasta, solution, kebanyakan obat umur tentunya. Kemudian bisa spray, semprot, plaster, ataupun tablet pisau. Ya, jadi bentuk yang sisa pun seperti bentuk obat yang padat itu tablet ini juga banyak kamu gunakan. Nah, antibiotika, misalnya pasti. Terus ini dan terakhir apakah ada yang mau ditanyakan di sini?